Hai, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Nah, hari ini kita mau belajar pelajaran yang baru, topik yang baru. Tapi sebelum kita lanjut ke topik kita yang baru, ibu mau tanya nih, siapa anak-anak ibu yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, jadi sebelumnya itu kita sudah belajar tentang keragaman suku budaya bangsaku. Kita udah belajar bahwa suku itu beragam-ragam, keberagaman rumah adat, makanan khas, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tema yang baru, yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, dengan subtema yang pertama, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran pertama. Nah, hari ini kita mau bahas tentang tempat tinggal. Nah, oke anak-anak ibu, bisa lihat ini gambar apa? Ayo coba diperhatikan ini gambar apa ya? Dari gambar ini kita bisa lihat ada rumah, ada pohon-pohon, ada ladang, terus ada gunung. Kira-kira ini gambar apa ya? Iya, ini adalah gambar desa. Ini adalah salah satu gambar suatu desa yang ada di Tanah Karo. Nah, berhubung kita sedang tinggal di Tanah Karo saat ini, makanya Ibu ambil contoh gambarnya itu adalah desa yang ada di Tanah Karo juga. Nah, tempat tinggal itu sangat berhubungan dengan yang namanya rumah, ya. Jadi tempat tinggal itu pasti punya kaitan yang erat dengan rumah. Tempat tinggal itu adalah tempat yang nyaman, tempat yang bisa membuat kita merasa terlindungi, tempat kita bisa berteduh, tempat kita bisa istirahat dan melakukan aktivitas kita yang lainnya. Nah, jadi kalau seperti ibu, saat ini ibu, tempat tinggal ibu adalah di Brastagi. Nah, anak-anak ibu tempat tinggalnya di mana? Pasti ada juga yang tinggal di daerah Brastagi, di daerah Gundaling, di daerah Desa Raya, ataupun di tempat lainnya. Nah, udah paham ya tentang tempat tinggal? Ngomong-ngomong tempat tinggal, Ibu mau cerita ini tentang pengalaman Ibu minggu lalu. Ibu itu berlibur bersama keluarga Ibu ke suatu tempat wisata yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Dia terkenal dengan keindahan dari danaunya. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak Ibu berlibur kemana minggu lalu? Benar sekali, Ibu berlibur ke Danau Toba. Nah, Danau Toba itu adalah salah satu tempat wisata yang sudah sangat terkenal. Tapi anak-anak Ibu tahu nggak asal mula kenapa nama tempat wisatanya itu disebut Danau Toba? Kenapa tempat itu disebut Danau Toba? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, Ibu mau berbagi cerita nih tentang asal-usul Danau Toba. Anak-anak Ibu dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, ini dia asal mula Danau Toba. Alkisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari ia bekerja di ladang. Sesekali dia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan sebagai lauk dan sisanya dijual ke pasar. Pada suatu hari, Toba memancing sepulang dari ladang. Ia sangat berharap mendapatkan ikan yang besar yang bisa segera dimasaknya untuk dijadikan lauk. Terpenuhilah harapannya itu. Tak berapa lama, ia melemparkan pancingnya ke sungai. Mata kailnya telah disambar ikan. Betapa gembiranya ia ketika menarik tali pancingnya dan mendapati seekor ikan besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil dipancingnya itu. Ikan yang aneh, gumamnya. Seumur hidupnya belum pernah dilihatnya ikan seperti itu. Warna ikan itu kekuningan dan sisik-sisiknya kuning keemasan. Terlihat berkilauan sisik-sisik itu ketika terkena sinar matahari. Ketika Toba melepaskan mata kailnya dari mulut ikan tangkapannya, mendadak terjadi sebuah keajaiban. Ikan aneh bersisik kuning keemasan itu menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik jelita wajahnya. Toba terheran-heran
Tuan mendapati keajaiban yang berlangsung di depan matanya itu. Ia hanya berdiri dengan bola mata membulat dan mulut melongo. Tuan, kata perempuan jelmaan ikan indah itu, aku adalah kutukan dewa karena telah melanggar larangan besarnya. Telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuan telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuan ini. Toba memperkenalkan namanya. Begitu pula dengan perempuan berwajah jelita itu. Namaku Putri, Tuan. Toba lantas menjelaskan pula keinginannya untuk memperistri Putri karena dia terpesona kecantikan si perempuan jelmaan ikan itu. Bersediakah engkau menikah denganku? Tanyanya setelah pembicaraan beberapa saat. Baiklah, aku bersedia, Tuan. Selama Tuan bersedia pula memenuhi satu syarat yang kuajukan, jawab Putri. Syarat apa yang engkau kehendaki? Sebutkan. Niscaya aku akan memenuhinya. Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan. Baiklah, kata Toba. Aku akan menutup rapat-rapat rahasiamu ini. Rahasia ini hanya kita ketahui berdua saja. Toba dan putrinya pun menikah. Keduanya hidup rukun dan berbahagia meski dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kelahiran anak mereka, seorang anak laki-laki, Samosir namanya. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat. Tubuhnya kuat, sayang dia agak nakal serta pemalas. Keinginannya hanya tidur-tiduran saja. Ia seperti tidak peduli atau ingin membantu kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun, Samosir kerap menolak jika diminta. Seandainya mau, dia akan melakukannya dengan malas-malasan, dengan wajah bersungut-sungut. Bertambah-tambah malas kelakuannya akibat ibunya terus memanjakannya. Apapun yang dimintanya akan diusahakan ibunya untuk dipenuhi. Samosir sangat kuat nafsu makannya. Jatah makanan sehari untuk sekeluarganya bisa dihabiskannya dalam sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat memenuhi keinginan makan anak laki-lakinya yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya. Samosir yang tengah bermalas-malasan semula enggan untuk menjalankan perintah ibunya itu. Namun setelah ibunya terus memaksa, akhirnya dia bersedia melakukannya meski dengan wajah yang bersungut-sungut. Toba telah sangat merasa lapar karena bekerja keras sejak pagi. Langsung membuka bekal untuk memakannya. Terperanjat dia saat melihat makanan untuknya tinggal sedikit. Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit? Tanyanya dengan raut wajah kesal. Dengan wajah polos seolah tidak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, tadi di jalan aku sangat lapar, ayah. Oleh karenanya, jatah makanan dan minuman ayah itu telah kumakan sebagian. Tapi tidak semua kuhabiskan, bukan? Masih tersedia sedikit makanan dan minuman untuk ayah? Anak tidak tahu diuntung, maki Toba kepada anaknya. Kemarahan seketika meninggi. Serasa tidak bisa lagi dia menahan dan bersabar, umpatannya pun seketika itu meluncur, dasar anak keturunan ikan engkau ini. Samosir sangat terkejut mendengar umpatan ayahnya. Dia langsung berlari ke rumah. Pada saat bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan umpatan dan cacian ayahnya yang menyebutkan dirinya adalah keturunan ikan. Mendengar pengaduan anaknya, ibu Samosir menjadi sangat sedih. Tak disangka jika suaminya melanggar sumpah untuk tidak menyebutkannya berasal dari ikan. Samosir dan ibunya saling berpegangan. Dalam hitungan sekejap, keduanya menghilang. Keajaiban pun terjadi.
Di bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya menyembur air yang sangat deras. Dari dalam tanah, air laksana disemburkan keluar seolah tiada henti. Semakin lama, tidak semakin berkurang, semburan air itu melainkan semakin besar adanya. Dalam waktu cepat, permukaan tanah itu pun tergenang. Permukaan air terus meninggi dan tak berapa lama kemudian, lembah tempat tinggal Toba telah tergenang air. Terbentuklah kemudian sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk kemudian menamakan danau itu Danau Toba. Adapun pulau kecil yang berada di tengah-tengah Danau Toba itu disebut Pulau Samosir untuk mengingat kepada anak lelaki Toba. Nah, itu dia tadi anak-anak ibu, kisah asal mula Danau Toba. Wah, seru ya ceritanya. Nah, anak-anak ibu tahu nggak kalau cerita asal mula Danau Toba ini termasuk jenis cerita apa? Apakah ini termasuk jenis cerita yang benar sesuai dengan kenyataan, atau cerita hanya yang berdasarkan hayalan dari masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah tersebut? Ayo, ada yang tahu? Nah, ini adalah salah satu jenis cerita fiksi. Nah, apa itu cerita fiksi, Bu? Cerita fiksi itu adalah cerita hayalan, dia tidak nyata. Jadi cerita fiksi ini bukan cerita yang berdasarkan kenyataan yang terjadi. Kenapa ada cerita fiksi? Ini dibuat tujuannya untuk menghibur para pembaca. Nah, jadi ingat ya, cerita asal mula Danau Toba ini merupakan cerita fiksi. Ini tidak cerita fakta, oke? Nah, di dalam suatu cerita, kita pasti selalu menjumpai yang namanya orang atau seseorang yang sedang berperan di dalam cerita itu. Nah, pemeran ataupun orang yang aktif berperan dalam cerita itu kita sebut dengan tokoh, ingat ya. Nah, seperti cerita asal mula Danau Toba ini kita juga tadi sudah tahu ada beberapa tokoh di dalamnya. Selain tokoh, ada yang namanya pesan moral atau nasihat yang bisa kita dapatkan dari suatu cerita. Nah ya, jadi pesan moral atau nasihat itu kita sebut amanat. Jadi di setiap cerita pasti ada amanat yang bisa kita ambil sebagai teladan hidup kita yang baik. Nah, kita mau mengingat lagi nih. Coba sebutkan tokoh dari cerita asal mula Danau Toba tadi, anak-anak ibu. Ada yang masih ingat? Yang pertama tadi ada si Toba. Yang kedua, istrinya yaitu si Putri. Dan yang ketiga adalah si anaknya yaitu Samosir. Wah, bagus ya, masih ingat. Nah, yang kemudian, apa ya amanat dari cerita asal mula Danau Toba? Ada dua amanat anak-anak ibu. Yang pertama, kita itu tidak boleh ingkar janji. Awal mulanya kan si Toba udah berjanji sama istrinya bahwa dia tidak akan mengungkapkan asal-usul istrinya itu, tetapi karena Toba begitu marah terhadap anaknya si Samosir, dia sampai tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga dia melanggar janjinya kepada istrinya, sehingga dia mengatakan bahwa Samosir adalah anak keturunan ikan. Nah, kita nggak boleh ingkar janji ya. Kalau kita udah janji, kita harus tepati janji kita, oke? Yang kedua, kita itu harus menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Tadi dari cerita udah dijelaskan bahwa si Samosir ini anak yang malas, anak yang nggak mau membantu orang tuanya, bahkan untuk mengantar bekal makan siang ayahnya saja ke ladang, dia itu sering bersungut-sungut. Ketika dia mau mengantar pun malah dimakan sebagian bekal makan siang ayahnya. Itulah yang menyebabkan si Toba tadi marah terhadap si Samosir. Jadi kita harus menjadi anak yang patuh terhadap orang tua kita ya. Nah, itulah sekilas cerita tentang bagaimana asal mula Danau Toba tadi. Ibu sangat menikmati ketika ibu berlibur di Danau Toba itu, anak-anak ibu. Nah, selanjutnya, setelah ibu selesai berlibur, ibu kembali lagi beraktivitas seperti biasa, kembali ke Brastagi, tapi ibu mau juga cerita. Ibu pernah lari sore ke Taman Mejuah-Juah yang di Brastagi. Lalu ibu pernah lihat ada beberapa anak yang sangat suka bermain ayunan. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa ya yang menyebabkan kalau kita itu main ayunan bisa maju, bisa mundur juga ayunannya? Kira-kira ada yang tahu? Nah, jadi itu dipengaruhi oleh gaya. Apa gaya itu, Ibu? Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Ingat, gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi gaya ini
bisa menyebabkan benda itu bergerak. Yang tadinya benda diam bisa bergerak, bahkan benda yang sudah bergerak bisa berubah arah. Nah, lihat ini ada beberapa gambar. Nah, kita lihat ada 6 gambar. Gambar yang pertama itu ada anak yang sedang menarik mobil-mobilannya, mobil mainan. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh pengaplikasian gaya. Ketika kita menarik suatu benda, maka kita juga sudah memberikan gaya sehingga mobil mainan ini bisa bergerak. Gambar kedua, ada anak-anak yang sedang menendang bola. Nah, ketika bola ini ditendang, otomatis bola ini akan bergerak dan dia pasti berubah arah. Yang ketiga, ada anak yang sedang mendorong beko atau angkong yang berisi pasir. Nah, ingat ya, gaya tadi adalah bisa tarikan, bisa dorongan. Nah, ketika anak laki-laki ini mendorong beko ini, maka menyebabkan beko ini akan bergerak. Yang selanjutnya, ada 2 sahabat yang sedang bermain jungkat-jungkit di taman. Ini juga dipengaruhi oleh gaya, adanya dorongan, sehingga bisa membuat jungkat-jungkit ini bergerak. Lalu yang ke 5. Ada anak sedang bermain ketapel. Ini dipengaruhi oleh gaya, yaitu menarik tarikan. Sehingga ketika ditarik, busur dari anak panah ini ataupun ketapel, kalau di kampung ibu ini disebut ketapel, maka dia nanti bisa dilontarkan. Gambar yang terakhir ada anak yang sedang bermain sepeda. Ketika kita mengayuh sepeda, itu kita memberikan tekanan atau dorongan sehingga menyebabkan sepeda tersebut bisa bergerak. Nah, anak-anak ibu, itulah tadi sekilas tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, ayo coba kita ingat, kita udah belajar tentang apa? Kita sudah belajar tentang cerita fiksi, yaitu cerita yang berdasarkan hanya hayalan, tujuannya untuk menghibur para pembaca. Selain itu, kita juga melihat di kehidupan sehari-hari kita banyak contoh-contoh aplikasi dari gaya. Bahkan kamu ketika bermain pun beraktivitas, kamu sudah melakukan suatu gaya. Nah, anak-anak ibu udah paham ya? Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.